Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ezra Alzefi Muti dengan NIM 2306120004. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh arsitektur komputer terhadap performa keseluruhan. Seperti yang kita tahu, arsitektur komputer adalah struktur dan organisasi dari komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer. Nah, ini melibatkan desain dan pengaturan dari unit pemrosesan, memori, perangkat input dan output, serta jaringan komunikasi. Tujuan dari arsitektur komputer ialah untuk menciptakan sistem yang efisien dan dapat diandalkan, memberikan kinerja yang optimal. Nah, desain arsitektur komputer yang baik mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, kapasitas, efisiensi energi, dan biaya, serta memenuhi kebutuhan pengguna dan aplikasi yang dijalankan. Nah, lalu bagaimana konfigurasi dan CPU, memori, dan perangkat input atau output? CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer yang menjalankan instruksi-instruksi program. CPU dengan clock speed yang lebih tinggi dan jumlah core yang lebih banyak, itu akan dapat menjalankan lebih banyak instruksi dalam waktu yang sama. Nah, sehingga meningkatkan performa. Lalu yang berikut adalah memori atau RAM. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Nah, jika kapasitas RAM tidak cukup, sistem akan mulai menggunakan hard drive sebagai memori virtual yang jauh lebih lambat. Nah, oleh karena itu, RAM yang lebih besar akan meningkatkan performa, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak memori seperti editing video atau gaming. Nah, berikut itu ada perangkat input dan output. Perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer itu mempengaruhi seberapa cepat dan efisien pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Nah, misalnya monitor dengan refresh rate itu lebih tinggi dapat memberikan pengalaman gaming yang lebih baik. Lalu, bagaimana cara interaksi mereka dapat mempengaruhi performa keseluruhan dari sebuah komputer? Jawabannya, interaksi antara komponen-komponen ini juga sangat penting. Nah, CPU dan RAM berkomunikasi melalui bus system. Lalu, bus system yang lebih cepat dapat memungkinkan data ditransfer lebih cepat antara CPU dan RAM, yang meningkatkan performa. Selain itu, perangkat input dan output berkomunikasi dengan CPU melalui perangkat keras khusus seperti control rail USB atau kartu grafis. Perangkat keras ini juga dapat mempengaruhi performa. Jadi, konfigurasi yang tepat dari CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta interaksi yang efisiensi antara mereka itu sangat penting untuk performa keseluruhan komputer. Lalu, apa saja sih tentang tantangan yang dihadapi dalam mendesain arsitektur komputer untuk mencapai keseimbangan antara kinerja, efisiensi, energi, dan biaya? Nah, di sini.
Mendesain arsitektur komputer yang seimbang antara kinerja, efisiensi, energi, dan biaya itu memang menantang. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, itu ada penggunaan energi dan kinerja. Menemukan keseimbangan antara konsumsi daya dan kinerja sangat penting, terutama di perangkat yang ditenagai baterai. Nah, teknik optimasi tingkat arsitektur ini diperlukan untuk mencapai efisiensi energi dan daya di core mikroprosesor. Nah, berikut yang kedua itu ada keanekaan ISA dan struktur Moore-Hebel. Nah, tren arsitektur komputer untuk kinerja dan efisiensi energi mencakup keanekaragaman. ISA itu ada Instruction Set Architecture dan struktur yang dapat berubah itu Moore-Hebel. Nah, hal ini melibatkan rekonfigurasi atau adaptasi waktu nyata dan skalabilitas dinamis. Berikut ada desain accelerator CPU. Nah, hal ini melibatkan desain bersama antara CPU dan akselerator seperti GPU, APU, FPGA, dan lain-lain. Ini melibatkan dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi energi. Berikut ada pengolahan paralel dan heterogen. Teknik-teknik baru itu berfokus pada gaya desain yang lebih holistik berdasarkan paralelisme dan heterogenitas. Ini membantu dalam mencapai efisiensi daya. Berikut ada pemanfaatan sumber daya yang efisien. Menggunakan sumber daya secara efisien juga menjadi tantangan utama dalam arsitektur komputer modern. Yang terakhir itu ada biaya. Nah, biaya ini mencapai semua sambil menjaga biaya rendah adalah itu tantangan tersendiri. Solusi harus efektif biaya dan memberikan nilai terbaik untuk investasi. Jadi, tantangan utama dalam mendesain arsitektur komputer itu adalah mencapai keseimbangan antara kinerja, efisiensi, energi, dan biaya. Berikut bagaimana inovasi terkini dalam teknologi komponen komputer menanggapi tantangan-tantangan ini. Berikut adalah beberapa inovasi terkini dalam teknologi komponen komputer yang menanggapi tantangan dalam mendesain suatu arsitektur komputer. Seperti yang pertama itu komputasi kuantum. Banyak teknologi qubit dapat membentuk masa depan perangkat keras komputasi kuantum. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik dan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi komputasi. Yang kedua itu ada intelligent computing. Intelligent computing telah sangat memperluas cakupan komputasi, memperluasnya dari komputasi data tradisional itu menjadi paradigma komputasi yang semakin beragam seperti kecerdasan perseptual, kecerdasan kognitif, kecerdasan otonom, dan kecerdasan fusi manusia komputer. Yang berikut ada teknologi energi rendah.
Semakin banyak perangkat keras komputer yang dirancang untuk efisiensi energi, seperti prosesor dengan konsumsi daya rendah dan teknologi penyimpanan yang lebih efisien. Nah, berikut ada teknologi penyimpanan canggih. Teknologi penyimpanan canggih atau yang biasa disebut SSD, Solid State Drives, dan NVMe atau Non-Volatile Memory Express telah menggantikan hard drive tradisional dalam banyak aplikasi, memberikan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang terakhir, ada perangkat keras itu berfokus pada pengalaman manusia. Fokus pengembangan teknologi telah beralih untuk mewujudkan pengalaman manusia yang lebih baik, kenyamanan, dan kebahagiaan. Bukan fokus lama seperti produksi massal, otomatisasi, atau pengurangan biaya. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, industri teknologi terus bergerak maju untuk mengatasi tantangan dalam mendesain arsitektur komputer. Nah, conclusion. Kesimpulan dari semua jawaban di atas adalah bahwa arsitektur komputer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa keseluruhan sistem. Faktor-faktor seperti kecepatan prosesor, kapasitas, dan kecepatan memori, sistem bus, teknologi penyimpanan, dan perangkat keras tambahan semuanya memainkan peran penting dalam menentukan seberapa baik komputer dapat menyelesaikan tugasnya. Namun, mendesain arsitektur komputer yang seimbang antara kinerja, efisiensi, energi, dan biaya bukanlah tugas yang mudah. Ini melibatkan tantangan seperti menemukan keseimbangan antara konsumsi daya dan kinerja. Nah, mengatasi keanekaragaman ISA dan struktur yang dapat berubah, desain accelerator atau CPU itu pengolahan paralel dan heterogen, pemanfaatan sumber daya yang efisiensi dan biaya. Untuk menanggapi tantangan ini, industri teknologi telah menciptakan sejumlah inovasi seperti komputasi kuantum, intelijen computing, fokus pada pengalaman manusia, teknologi energi rendah, dan teknologi penyimpanan canggih. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, industri teknologi terus bergerak maju untuk mengatasi tantangan dalam mendesain arsitektur komputer. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.